Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Maha Esa dan kita dapat berkumpul siang hari ini di STL 2008 Abdiling 4 Kebun Unit Sundaton. Saya Leonard Christian Simatupang ingin menyampaikan tentang beberapa kepemimpinan. Kita ini adalah pemimpin. Saya pemimpin Abdiling, Pak Pemijen pemimpin di Abdiling juga, bapak-bapak mandor pemimpin di bawah memimpin anggotanya, penyadap begitu juga dengan Pak KTI. Jadi bapak-bapak atau dan kita semua ini adalah pemimpin berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kita punya macam-macam model pemimpinan. Ada yang orangnya banyak mendengarkan, ada yang banyak aksi, ada yang mengandalkan duit, ada yang mengandalkan emosi atau berteriak macam-macam. Nah, kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, berenam, bertujuh, dan kita juga punya tipe yang masing-masing. Nah, kita ini kan saya itu pasti berbeda menanganin Pak Tomijan dengan Eko beda, dengan Iwan beda. Begitu juga dengan apalagi apabila ada anak-anak sekarang yang disebut Gen Z ataupun Gen X yang kelahiran masih baru. Nah, bapak-bapak harus mulai mempelajari itu, tipe-tipe menghadapi mereka, apakah harus dengan keras, membilang setiap hari, atau pendekatannya harus ada gitu. Mesti mendekatin, tapi kita punya batas. Apabila dia sudah mampu, dengan cara didekatin dia sudah mampu dan sudah bangkit, kita lepas. Tapi apabila orang itu sudah mulai turun, kita dekatin lagi supaya tidak tetap pada potensinya gitu. Jadi ada yang seperti itu, ada juga yang mesti memang diteriakin tiap hari dia baru dengar. Memang kita dibayar itu untuk membilangin seseorang, anak buah kita, karena kita punya anak buah. Kita bekerja bukan sendiri ya. Ada yang kita atur, ada yang kita rencanakan, ada hari ini rencananya gimana, besok bagaimana, itu pasti berbeda setiap harinya. Tapi dalam lingkup, dalam proses penyadapan karet, karena punya anak buah 10 itu sama aja dengan 10 karakter juga. Jadi kita harus mengenalin satu-satu. Tidak bisa kita 10 orang kita perlakukan sama, tidak bisa, karena itu berbeda gitu ya. Jadi saya minta kepada bapak-bapak mandor, mabes dan KTI mulai belajar kepemimpinan, mulai belajar tentang leadership, karena ya kita sampai akhir hayat itu belajar itu cuma bukan di sini, di lingkungan masyarakat pun kita belajar mengenal tetangga kita, belajar mengenal di organisasi desa itu, kampung itu sama, cuman beda tempat, desa, lingkungan masyarakat, lingkungan sosial dan pekerjaan. Dan itu pun kita pasti beda juga perlakuannya gitu ya. Jadi saya minta tolong kepada bapak-bapak, kenalinlah anggotamu, kenalinlah bawahanmu, supaya tahu menetapkan kepemimpinan bagaimana, strateginya bagaimana, untuk supaya potensi dari anggota kita itu masing-masing bisa optimal dan bisa mendukung kinerja kita. Kita bukan memanfaatkan, tapi mengeluarkan potensi dari si anggota kita, anak buah kita, untuk bisa maksimal. Jadi bukan memanfaatkan dia untuk mengeksploitasi dia atau bukan, tapi untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya sehingga bisa berkembang. Si pemimpinnya juga pun berkembang. Jadi semuanya berkembang, anggotanya berkembang, pemimpin yang berkembang, bawa mandor berkembang, mabes berkembang, saya juga berkembang dalam memimpin orang. Kita di keluarga pun adalah pemimpin kepala keluarga. Istri kita beda watak, anak kita beda watak, kita harus bisa mengatur yang nggak bisa cara kita bawa ke semuanya ya. Saya minta tolong tetap belajar, terutama kita adalah bakal calon-calon pemimpin. Mungkin Pak Mabes bisa aja ikut kualifikasi jadi asisten, Pak KTI begitu juga dengan bapak-bapak mandor, bisa aja ke jenjang level yang lebih tinggi lagi, 1 tahap atau 2 tahap di atasnya ya. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tumijan, kerja di Kebun Kedaton, Regional 7. Saya akan menyampaikan lesson learned tentang kepemimpinan. 1. Pemimpinan yang efektif di era kerja modern menuntut kemampuan menyesuaikan gaya. Memimpin dengan connect, bukan mengandalkan satu pendekatan tunggal. 2. Empati dalam pemimpinan bukan bentuk kelemahan, melainkan fondasi untuk membangun kepercayaan, komunikasi, dan kinerja tim. 3. Perbedaan generasi di tempat kerja harus dikelola dengan pemahaman karakter, ekspektasi, dan cara komunikasi yang benar. 4. Mendengarkan secara aktif merupakan keterampilan kunci pemimpin untuk mencegah konflik dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. 5. Kepedulian terhadap kesejahteraan anggota tim perlu diimbangi dengan kejelasan tanggung jawab dan target kerja agar hasil tetap tercapai. Terima kasih.